Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berdoa dan saya berharap supaya saudara dalam keadaan yang baik dan sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya percaya dan saya doakan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap berbahagia dalam hidup ini. Jujur saja Bapak Ibu Saudara semua, saya termasuk orang yang sangat senang ketika melihat orang lain wajahnya berseri-seri. Saya sangat suka ketika melihat orang bergembira dan berbahagia dalam hati mereka dan itu terpancar dalam wajah mereka. Maka saya sangat senang bila istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, termasuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bisa menampilkan, menunjukkan wajah yang berseri-seri dan itu bukan tampilan yang dibuat-buat tetapi sungguh-sungguh benar-benar datang dari kedalaman hatinya. Memang dia berbahagia sehingga wajahnya berseri-seri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang tertulis di kitab Misle atau Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana di dalam bahasa Ibrani, Lev me'ah yeti panim uf'ats sefat lev ruah necheah. Yang artinya adalah hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah. Bapak Ibu, kata hati tadi berasal dari kata Ibrani lev. Dan kata Ibrani lev ini terbentuk dari dua huruf atau dua konsonan atau dua piktograf, yaitu lamed dan fet atau bet, Bapak Ibu. Lamed adalah gambar tongkat gembala yang melambangkan atau mempresentasikan tentang otoritas. Lamed adalah gambar tongkat, Bapak Ibu Saudara. Barangkali kurang lebih hampir seperti ini tongkat. Hanya saja kalau tongkat gembala kita tentu tahu di bagian ujungnya membentuk, di bagian ujungnya itu melengkung, Bapak Saudara. Tujuannya adalah untuk bisa menarik leher domba atau anak domba yang akan tersesat. Sedangkan fet atau bet, Bapak Ibu, adalah gambar atau piktograf dari tenda atau rumah. Seperti yang ada di belakang saya ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gubuk. Saya percaya ini pun juga bisa disebut sebagai bed, yaitu tenda atau rumah, yang menggambarkan tentang apa yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila digabungkan konsonan lamed dan fet atau bed, maka mengandung arti yaitu sebagai otoritas yang ada di dalam. Maka hati kita ini, hati manusia merupakan sesuatu yang memiliki otoritas, memiliki kuasa di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Apa yang dari dalam akan tampak keluar. Apa yang terjadi di luar adalah dampak atau akibat dari otoritas di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita ini bergembira, wajahnya akan bergembira. Kalau hati kita bergembira, wajah kita akan berseri-seri, akan penuh dengan senyuman. Tetapi Bapak Ibu, kalau hati seseorang penuh dengan kesedihan, hati seseorang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, wajahnya akan tampak letih, wajahnya akan lesu, wajahnya akan pucat, layu, murung, dan sebagainya, dan bahkan tampak lebih tua daripada seusianya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita tadi melihat apa yang tertulis di kitab Misle atau Amsal pasal 15 ayat 13. Bila hati manusia terluka, maka manusia tersebut semangatnya akan patah, semangat hidupnya akan hilang. Maka bila hati seseorang terluka, dia akan bisa menjadi malas bekerja, malas untuk belajar, malas untuk berpelayanan, malas makan, dan lain sebagainya. Termasuk malas untuk berjuang mencapai kehidupan, mencapai kesuksesan di dalam kehidupan. Dia hilang semangat, dia tidak ingin melanjutkan kehidupannya, Bapak Ibu. Maka ada anak yang
hilang semangat untuk belajar, hilang semangat untuk bersekolah, karena hatinya terluka. Oleh karena apa? Dia dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan sekolah atau bersekolah di bidang yang tidak dia sukai, di bidang yang berbeda dari yang dia kehendaki, Bapak Ibu. Maka bila saudara semua ingin wajahnya berseri-seri, bila kita ini ingin awet muda, bila kita ini ingin bersinar di dalam wajah kita, bila kita ingin tampak menarik, bila kita ingin menyenangkan, bila kita ingin tampak bahagia, tampak awet muda, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita ini hanya dengan berdandan. Tidak cukup bagi kita hanya memangkas rambut kita, merapikan rambut kita make up, kita membersihkan wajah kita, tetapi yang terutama supaya kita tampak berseri, tampak bersinar, tampak awet muda, yang utama adalah kita harus membuat hati ini, Bapak Ibu, menjadi selalu bergembira. Pagi ini saya dorong kita semua untuk semakin hari semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bergembira dan bersukacitalah di dalam Tuhan kita. Maka kalau kita ini hidup penuh dengan sukacita, kita akan hidup penuh dengan semangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita. Jangan izinkan saudara hati kita terluka terlalu lama. Jangan terus-terusan saudara merasa jengkel, sakit hati, marah, dendam dan kepahitan kepada orang yang sudah melukai hati saudara. Ampuni mereka, jangan diingat-ingat terus perkataan, sikap, perbuatan mereka yang sudah melukai saudara. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11 dikatakan, bergembiralah di dalam Yahweh dan bersukacitalah hai orang-orang benar dan semua orang yang lurus hatinya. Bersorak-sorailah karena sukacita. Ingat saudara, jaga hati kita masing-masing. Jaga sesuatu yang sangat berotoritas di dalam diri kita ini. Bergembiralah, bersukacitalah dalam hidup saudara, maka wajah saudara akan bersinar, wajah saudara akan menjadi berkat bagi orang lain, hidup saudara akan menarik dan menyenangkan bagi banyak orang. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.